Halo, saya Bunga Alun, mahasiswi Institut Teknologi Al-Kamal angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menampilkan video yang sudah saya buat sebagai penilaian UAS mata kuliah kimia analisis pangan halal. Jurnal yang saya ambil meneliti tentang adanya gen babi pada gelatin dalam soft candy. Berikut adalah video analisisnya. Apa itu gelatin? Gelatin merupakan gelling agent karena kemampuannya membentuk gel, memadat, dan menstabilkan. Gelatin juga umum digunakan sebagai agen pengikat dan pelapis pada bermacam-macam produk pangan seperti marshmallow, gummies, daging, dan lain-lain. Gelatin yang beredar di pasaran didapatkan dari bahan baku mamalia seperti kulit babi sebanyak 46% dari produk gelatin dunia, diikuti dengan kulit sapi sebanyak 29,4%, dari tulang sapi sebesar 23,1%, dan dari sumber lain sebesar 1,5% yang berasal dari produk perikanan. Dari mana asal gelatin? Berdasarkan produk pembuatannya, gelatin dapat diklasifikasikan menjadi gelatin tipe A dan gelatin tipe B. Gelatin tipe A adalah gelatin yang dihasilkan melalui proses perendaman menggunakan asam. Pada gelatin tipe A, biasanya bahan yang digunakan adalah kulit babi dan sapi muda. Gelatin B jika proses pembuatannya menggunakan basa. Gelatin tipe ini diproduksi menggunakan larutan alkali seperti soda kaustik atau larutan kapur untuk mendapatkan kolagen dengan waktu perendaman yang lama sebelum ekstraksi gelatin. Pada proses alkali biasanya menggunakan bahan baku kulit sapi dan babi atau sumber kolagen dari binatang lain yang sudah tua. Karakteristik bahan. Gelatin hampir tidak berasa dan tidak berbau. Lembaran gelatin bersifat rapuh, padat, dan jernih kekuningan. Gelatin memiliki kelembapan 8-13% dan memiliki massa jenis 1,3-1,4 gram per cm. Gelatin larut dalam gliserol, propilen glikol, asam asetat, triluretanol, dan formamida. Gelatin tidak larut dalam benzen, aseton, alkohol primer, dan dimetil formamida. Gelatin dapat mengembang dalam air dingin, dapat membentuk film, mempengaruhi viskositas suatu bahan, dan dapat melindungi sistem koloid. Pada suhu 71 derajat Celcius, gelatin mudah larut dalam air dan membentuk gel pada suhu 35-50 derajat Celcius. Gelatin mempunyai kemampuan menyerap air 5-10 kali dan menjadi swelling dalam air dingin. Gelatin bersifat thermal reversible, yaitu setelah gel dipanaskan dan selanjutnya didinginkan dapat membentuk gel kembali. Sekarang mari kita masuk ke prosedur penelitiannya. Yang pertama itu ada persiapan sampel. Sampel berupa soft candy dengan berbagai jenis, marshmallow, chewing gum, jelly candy sebanyak 10 buah yang diperoleh dari toko Avia dan Alfamart. Isolasi DNA. Awalnya sampel ditimbang sebesar 10 gram dan dilarutkan dalam aquades sebanyak 100 ml. Sampel yang sudah dilarutkan kemudian dipanaskan sehingga terlarut secara sempurna. Sebanyak 500 mikroliter sampel dimasukkan pada mikrotub 1,5 ml dengan penambahan proteinase K sebanyak 3 mikroliter dan TE buffer 750 mikroliter, tris EDTA pH 8 dan SDS 1% V/P. Mikrotub yang berisi sampel kemudian diinkubasi pada water bath dengan suhu 55 derajat Celcius selama 16 jam. Sampel kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 32.869 kali G selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Hasil sentrifugasi kemudian dipisahkan antara supernatan dengan pelet yang terbentuk. Supernatan yang didapatkan kemudian dipindahkan pada mikrotub baru dan ditambahkan 20 mikroliter NaCl 5 molalitas. Dilanjutkan dengan inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 1 jam. Campuran kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 32.689 kali G selama 10 menit untuk kemudian dipisahkan antara supernatan dengan pelet yang terbentuk. Supernatan kemudian diukur volumenya. Supernatan dipindahkan kembali pada mikrotub baru dan ditambahkan fenol, kloroform, isoamil alkohol dengan perbandingan 25:24:1 sebanyak volume sampel yang ada. Campuran kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 14.000 rpm selama 10 menit. Kemudian akan terbentuk 3 lapisan. Lapisan atas dipisahkan dengan lapisan lainnya. DNA dalam keadaan kemurnian rendah terdapat pada lapisan paling atas. Sampel DNA yang didapat kemudian diukur volumenya.
Sampel dipindahkan lagi pada mikrotub baru dengan penambahan kloroform sebanyak volume sampel yang ada. Sampel kemudian disentrifugasi lagi dengan kecepatan 14.000 rpm selama 10 menit. Setelah disentrifugasi, supernatant diambil dan diukur volumenya. Dilakukan penambahan fenol, kloroform, isoamil alkohol, serta kloroform diulangi sebanyak 3 kali sehingga kemurnian DNA yang didapat tinggi. Sampel DNA yang didapat ditambahkan etanol absolut sebanyak 2 kali volume sampel dan Na-asetat 3M dengan pH 7 sebanyak 1/10 volume. Sampel disentrifugasi dengan kecepatan 14.000 rpm selama 10 menit. Setelah sentrifugasi, pisahkan supernatant dan pelet yang terbentuk. Pelet yang tersisa pada mikrotub kemudian ditambahkan 500 mikroliter etanol 70%. Campuran pelet dan etanol kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 14.000 rpm selama 10 menit. Pelet kemudian dipisahkan dengan alkohol dan dilanjutkan pengeringan pelet pada suhu ruang. Pelet kemudian ditambahkan TE buffer sebanyak 50 mikroliter dan disimpan dalam freezer dengan suhu minus 20 derajat Celcius. DNA dari tiap sampel kemudian dilakukan pengujian kemurnian dan konsentrasi menggunakan alat nanodrop spektrofotometri. Prinsip PCR RFLP. Pada prinsip kerja PCR digunakan sebanyak 2 primer yang didesain mengapit daerah DNA yang ingin diperbanyak. Setelah primer berikatan dengan DNA template, untai tunggal DNA akan diperpanjang oleh enzim DNA polimerase dan daerah yang diapit akan terkopi. RFLP merupakan teknik untuk menganalisis perbedaan pola yang ditimbulkan dari pemotongan DNA menggunakan enzim restriksi sehingga terbentuk fragmen-fragmen restriksi. Prinsip kerja dari RFLP adalah menganalisis kesamaan atau perbedaan DNA dengan menggunakan enzim restriksi yang memiliki sifat pengenalan spesifik terhadap DNA. Prosedur PCR RFLP. Prosedur amplifikasi DNA dengan PCR diawali dengan persiapan campuran sampel dengan jumlah volume sebanyak 25 mikroliter. Campuran sampel kemudian dimasukkan pada tin wall dalam keadaan tertutup dan kemudian diletakkan pada mesin PCR. Mesin PCR kemudian diatur suhu dan waktu dari masing-masing tahap, denaturasi, penempelan, dan elongasi. Suhu yang ditentukan berdasarkan primer yang digunakan. Pada penelitian ini, tahap pre-denaturasi diatur pada suhu 94 derajat Celcius selama 2 menit. Dilanjutkan dengan tahap denaturasi yang diatur pada suhu yang sama dengan sebelumnya selama 36 detik. Tahap annealing diatur pada suhu 51 derajat Celcius selama 73 detik. Tahap extension dibagi menjadi bagian awal dengan pengaturan 72 derajat Celcius selama 84 detik dan bagian akhir atau final dengan pengaturan 72 derajat Celcius selama 3 menit. Proses PCR ini diatur sebanyak 35 siklus. Tahap penyimpanan diatur pada suhu 4 derajat Celcius selama 5 menit. Setelah setiap tahap telah diatur suhu dan waktunya, tekan tombol PCR untuk memulai proses amplifikasi dan tunggu hingga mesin PCR selesai beroperasi. Konfirmasi hasil amplifikasi PCR menggunakan metode elektroforesis. RFLP. Untuk melanjutkan pada metode RFLP, hasil amplifikasi PCR sebanyak 10 mikroliter, kemudian diberikan penambahan enzim restriksi BSED1 sebanyak 2 unit per mikroliter, dan larutan pemecah sebanyak 20 mikroliter yang mengandung 1 kali reaksi buffer. 10 mm tris-HCl, 100 mm KCl, 1 mm EDTA, 0,2 mg per mililiter BSA, 1 mm DTT, dan 50% gliserol. Campuran sampel dengan bahan lainnya diinkubasi pada suhu 55 derajat Celcius selama 3 jam. Konfirmasi hasil RFLP menggunakan metode elektroforesis. Penentuan titik kritis. Titik kritis dari penelitian ini ada pada penambahan gelatin sebagai gelling agent pada soft candy. Gelatin yang digunakan masih diragukan kehalalannya dikarenakan lebih dari 40% produksi gelatin menggunakan komponen babi sebagai bahan baku. Hasil yang dipersyaratkan oleh BPJPH. Yang pertama, bahan tidak boleh berasal dari babi dan turunannya, kamar atau minuman beralkohol. Turunan kamar yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik, darah, bangkai, dan bagian dari tubuh manusia. Yang kedua, daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. Yang ketiga, semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya.
Tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam. Demikianlah video yang dapat saya tampilkan. Terima kasih.